Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi transportasi pada mata kuliah program linier. Di sini kami menggunakan metode inspeksi dalam transportasi. Metode ini digunakan untuk memeriksa dan mengoptimalkan alokasi sumber daya transportasi seperti distribusi barang, penjadwalan kendaraan, atau pemilihan rute secara matematis. Tujuannya adalah memastikan solusi yang dihasilkan efisien, layak, dan optimal berdasarkan kendala yang ada. Di sini ada tabel soal pada yang akan kami selesaikan, yaitu soalnya seorang pengusaha tepung mempunyai 3 gudang, yaitu di Kota Semarang, Jogja, dan Solo, yang berturut-turut memiliki tepung sebanyak 150, 300, dan 450 kuintal. Tepung tersebut didistribusikan ke 4 toko kue, yaitu Toko Nelly, Toko Email, Toko Amel, dan Toko Elsa, dengan daya tampung berturut-turut 225, 600, 150, dan 75 kuintal. Biaya pengiriman tepung dari gudang ke tujuan sebesar 3.000 per kilometer, dan jarak dalam kilometer dari gudang ke tujuan disajikan dalam tabel seperti di sini. Lalu, tentukan hasil biaya optimum dari masing-masing toko dengan 2 perbandingan prioritas, yaitu prioritas pertama, yaitu pada sel toko Amel menuju kota Jogja dengan biaya 60, lalu prioritas kedua yaitu pada sel toko Elsa menuju kota Semarang dengan biaya 40. Oke, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita telah memiliki jarak awal yang dikali dengan biaya per kilometernya, yaitu 3.000. Lalu kita masukkan ke dalam tabel dengan bentuk satuan ribuan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan prioritas yang pertama, yaitu kita akan mencari biaya terbesar dari toko Nelly, Email, Amel, dan Elsa. Karena biaya terbesar terdapat pada toko Amel sebesar 180, toko Amel dengan tujuan Jogja sebesar 180, maka kita akan mengubah biaya 180 ini menjadi 0. Selanjutnya kita akan menggunakan metode inspeksi untuk menyelesaikan tabel berikut. Yang pertama, kita akan mencari biaya yang paling kecil. Kita mulai dari toko Amel. Toko Amel dengan tujuan Jogja memiliki permintaan sebesar 150 dan memiliki kapasitas sebesar 300. Maka kita isi di sini sebesar 150. Di sini habis, di sini tinggal 150. Dicoret. Oke, selanjutnya kita akan ke toko Nelly yang memiliki permintaan sebesar 225 dan memiliki kapasitas sebesar 150. Kita isi di sini sebesar 150. Di sini coret, tinggal 75. Di sini habis, tinggal mohon maaf. Lanjut, kita akan masih tetap di toko Nelly. Karena permintaan masih 75, maka kita pilih biaya yang paling kecil, yaitu 30. Kita coret di sini sebesar ini tinggal 75. Dan di sini kita isi sebesar 75. Coret. Permintaan dari toko Nelly sudah habis. Lalu kita lanjut ke toko Elsa. Toko Elsa memiliki permintaan sebesar 75 dan di sini biaya terkecil ada 30, maka kita isi di sini sebesar 75. Di sini coret, di sini tinggal 75. Permintaan dari toko Elsa sudah terpenuhi. Lanjut kita ke toko Email. Di toko Email memiliki permintaan sebesar 600. Kita ke tujuan Semarang dulu. Di sini kita isi sebesar 75. Di sini coret. Lalu kita ke tujuan Solo. Di sini kita isi sebesar
450. Di sini coret. Ini tinggal 70. Mohon maaf. Ini tinggal 75. Lalu kita ke biaya yang 150 ini, kita isi 75 dan di sini habis. Permintaan dari toko email sudah terpenuhi. Lalu kita akan menghitung Z-nya. Z sama dengan 75 dikali 90 ditambah 75 dikali 30 ditambah 75 dikali 30 ditambah 75 dikali 150 ditambah 0 dikali 150 ditambah 450 dikali 90 ditambah 0 dikali 150, yaitu sama dengan 63.000. Oke, selanjutnya kita akan menghitung sel isinya. Kita hapus dulu. Menghitung sel isi. Sel isi kita misalkan R1 sama dengan 0. Kita mulai dari sel 1, 2, lalu sel 1, 4, sel 2, 1, sel 2, 2, sel 2, 3, sel 3, 2, dan yang terakhir sel 4, 1. Oke, mulai dari sel 1, 2, yaitu 0 plus K2 sama dengan 90. Lanjut, sel 1, 4, 0 plus K4 sama dengan 30. Lanjut ke sel 21, 60 plus K1 sama dengan 30. Lanjut ke sel 22, yaitu R2 plus 90 sama dengan 150. Oke, lanjut ke sel 23, yaitu 60 plus K3 sama dengan 0. Lanjut ke sel 32, yaitu R3 plus 90 sama dengan 90. Oke, yang terakhir adalah sel 41, yaitu R4 plus min 90 sama dengan 0. Maka kita peroleh R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 60, R3 sama dengan 0, dan R4 sama dengan min 30, dan K1 sama dengan min 30, K2 sama dengan 90, K3 sama dengan min 60, yang terakhir K4 sama dengan
30. Oke, selanjutnya kita akan menghitung sel kosong. Oke, rumus dari sel kosong yaitu RI plus KJ min CIJ. Oke, kita lihat dalam tabel sel kosongnya yaitu sel 11, lalu sel 13, lalu sel 124, sel 31, sel 33, sel 34, sel 42, lalu sel 43, dan sel yang terakhir sel 44. Oke, mulai dari sel 1 yaitu R1 plus K1 min C11 sama dengan R1 sama dengan 0 plus K1 sama dengan min 30, kita min C11 sama dengan 60 sama dengan min 90. Lanjut, R1 plus K3 min C13 sama dengan R1 sama dengan 0 plus K3 sama dengan 0 min C13 sama dengan 100. Mohon maaf, K3 sama dengan min 60 dan dan C13 sama dengan 120 sama dengan min 180. Oke, lanjut sel 24, berarti R2 plus K4 min C24 sama dengan R2 sama dengan 60 plus K4 sama dengan 30 min C24 sama dengan 60 sama dengan 30. Oke, lanjut sel 31 R3 plus K1 min C31 sama dengan R3 sama dengan 0 plus K1 sama dengan min 30 min C31 sama dengan 90 sama dengan min 120. Oke, lanjut R3 plus K3 min C33 sama dengan R3 sama dengan 0 plus K3 sama dengan min 60 min C33 sama dengan 30 sama dengan min 90. Lanjut R3 plus K4 min C34, R3 sama dengan 0 plus K4 sama dengan 30, lalu C34 sama dengan 120 sama dengan min 90. Lanjut sel 42 yaitu R4 plus K2 min C42 sama dengan R4 sama dengan 30 plus K4 sama dengan 30 min C42 sama dengan 0
sama dengan 60. Lanjut, R4 plus K3 min C43 sama dengan R4 sama dengan 30 plus K3 sama dengan min 60 min C43 sama dengan 0 sama dengan min 30. Oke, yang terakhir R4 plus K4 min C44 sama dengan R4 sama dengan 30 plus K4 sama dengan 30 min 0, C44 sama dengan 0 sama dengan 60. Oke, selanjutnya karena sebelumnya dari perhitungan sebelumnya terdapat sel kosong terbesar yaitu di sel 4,2, maka kita harus melakukan perbaikan sel di sel 4,2. Perbaikan sel di sel 4,2. Nah, untuk melakukan perbaikan kita harus menuju ke sel terisi. Kita bisa menuju ke sel terisi baik atas, bawah, ataupun ke samping kanan kiri. Intinya itu kita menuju ke sel terisi. Nah, sel 4,2 itu terdapat di sini. Nah, untuk itu kita harus menuju ke sel terisi. Di sini sel terisi terdekat yaitu ada di sel 4,1, kemudian menuju sel 2,1 dan selanjutnya ada sel 2,2. Nah, itu kita bisa tulis ulang. Yang pertama adalah sel 4,2 menuju sel 4,1, kemudian menuju sel 2,1 dan selanjutnya yaitu menuju sel 2,2. Nah, untuk membuat sel baru kita harus menghitungnya. Nah, yang pertama adalah X42, kemudian ada X41, kemudian ada X21, dan yang terakhir adalah X22. Nah, untuk menghitung ini kita mulai dari sel yang mau kita perbaiki, yaitu di sel 4,2. Maka kita harus memulainya dengan 0 ditambah dengan sel penghubung antara sel 2,2 menuju sel 4,2, di mana selnya isinya adalah 75, maka kita tambahkan dengan 75. Yaitu hasilnya adalah 75. Kemudian di sel 4,1 itu adalah terisi 150, maka kita tulis 150. Kemudian di sel 21 itu terisi 75, maka kita tulis 75. Selanjutnya itu adalah sel 2,2 itu terisi dengan 75, maka kita isi dengan 75. Nah, untuk mengoperasikan sel-sel baru kita harus menambah dan mengurangkan sel penghubung yang sudah saya jelaskan seperti di awal. Nah, tambah kurang, dan begitu pun seterusnya. Karena di awal kita sudah menjumlahkan, maka kita bisa menjumlahkan dan mengurangkan dengan sel penghubung yaitu 75. Nah, untuk itu hasilnya 150 dikurang 75 adalah 75. Kemudian 75 ditambah 75 adalah 150. Dan yang terakhir adalah 75 dikurang 75 adalah 0. Nah, kita sudah mendapatkan sel-sel baru dengan perbaikan sel di 4,2. Nah, kita bisa menuliskan lagi dengan cara membuat tabel baru. Nah, ini kita bisa isi. Yang pertama ada sel 4,2 dengan sel barunya adalah 75. Maka kita bisa isi yaitu 75. Kemudian ada sel baru di sel 4,1 dengan sel barunya adalah 75. Maka kita bisa isi dengan 75. Kemudian ada sel 21 dengan sel barunya adalah 150. Maka kita dapat mengisi di sini adalah 150. Kemudian sel baru di 2,2 adalah 0. Nah, karena ini masih berkaitan, maka kita bisa menuliskan sel-sel sebelumnya yang ada isinya, yaitu di sel email dengan tujuan Semarang dengan isi 75, kemudian Elsa dengan tujuan Semarang yaitu 75, kemudian Amel dengan tujuan Jogja ada 150,
Dan yang terakhir adalah email dengan tujuan solo, yaitu sebesar 450. Nah, selanjutnya dengan tabel baru ini kita akan mendapatkan Z baru. Nah, itu kita bisa menghitung Z barunya dengan sel-sel baru yang telah kita lakukan perbaikan sel di sel 4,2. Nah, untuk itu kita dapat menghitung Z 90 dikali 75 ditambah 30 dikali 75 ditambah 30 dikali 150, kemudian ditambah 0 dikali 150, kemudian 90 dikali 450, dan ditambah 75 kali 0, dan 75 kali 0 itu kan hasil 0, kita bisa abaikan saja. Nah, kemudian hasilnya adalah 90 dikali 75 adalah hasilnya 6.750, kemudian 30 dikali 75 adalah hasilnya 2.250, kemudian 30 dikali 150 adalah 4.500, 0 dikali 150 adalah 0, dan yang terakhir adalah 90 dikali 450 dengan hasil 40.500. Nah, kita harus menjumlahkan dengan hasil akhirnya, yaitu 54.000. Kan dulu nggak sih? Ya. Oke, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan sel-sel baru di tabel baru, maka kita harus melakukan model lagi dengan mencari sel isi dan sel kosong. Nah, pertama kita akan mencari sel isinya dulu. Nah, sebelumnya kita bisa tulis mana-mana saja yang menjadi sel isi. Yang pertama itu ada di sel 1,2, kemudian ada di sel 1,4, kemudian ada di sel 2,1, kemudian ini karena 0 kita abaikan saja, kemudian ada di sel 2,3, kemudian ada di sel 3,2, selanjutnya ada di sel 4,1 dan sel 4,2. Untuk mencari sel isi, kita mempunyai rumus, yaitu RI ditambah KJ. RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Ini adalah rumus untuk mencari sel isi. Nah, di sini kita misalkan R1 adalah 0. Misal R1 itu sama dengan 0. Maka untuk menghitung ini kita bisa jabarkan menjadi rumus ini terlebih dahulu, yaitu R1 ditambah K2 sama dengan C12. Begitupun seterusnya, yaitu C14, R1 ditambah K4 sama dengan C14, kemudian R2 ditambah K1 sama dengan C21, kemudian R2 ditambah K3 sama dengan C23, selanjutnya ada sel 3,2 menjadi R3 ditambah K2 sama dengan C32, kemudian ada R4 ditambah K1 sama dengan C41, selanjutnya R4 ditambah K2 menjadi sama dengan C42. Nah, langkah selanjutnya kita memasukkan RI dan KJ-nya sama dengan CIJ. Nah, untuk di sel 1,2, karena kita misalkan R1 sama dengan 0, maka menjadi 0 ditambah K2 sama dengan C12. C12 itu nilainya adalah 90, maka sama dengan 90. Maka di sini kita mendapatkan K2 itu sama dengan 90. Selanjutnya itu ada di sel 1,4 dengan permisalan R1 sama dengan 0, maka 0 ditambah K4 sama dengan C14 yaitu 30, maka kita mendapatkan K4 sama dengan 30. Nah, kemudian karena di sini R2 dan K1 belum kita ketahui, kita bisa lompat dulu
yang ada K2 maupun K4. Nah, di sini kita bisa lihat ada K2 di 3,2. Maka kita bisa mencari dengan R3, lalu kita masukkan K2 yang sudah kita temui yaitu 90 sama dengan C32. 32 itu adalah 90. Maka kita dapat R3 itu sama dengan 0. Selanjutnya adalah di sini kita dapat K2 dan di sini juga ada K2. Maka kita bisa operasikan lagi yaitu R4 ditambah K2 dengan K2 yang sudah kita cari sebelumnya adalah 90 sama dengan C42. Di sel 42 yaitu 0. Maka kita dapat R4 sama dengan min 90. Nah, selanjutnya itu ada R4. Karena di sini ada R4, maka kita bisa operasikan lagi menjadi negatif 90 ditambah K1 menghasilkan K1-nya C41 yaitu 0. Kalau kita tulis 0, maka kita mendapatkan K1 yaitu 90. Nah, selanjutnya karena K1 itu kita sudah dapat, maka kita bisa mengoperasikan di sel 2,1 dengan R2 ditambah K1 yang nilainya adalah 90 sama dengan di sel C21 yaitu 30. Maka kita mendapatkan R2 yaitu negatif 60. Selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan nilai R2 negatif 60, kita bisa mencari sel terakhir yaitu sel 2,3 dengan nilai R2 itu adalah negatif 60 ditambah K3 sama dengan sel 23. Sel 23 itu 0. Maka kita mendapatkan K3 adalah 60. Nah, untuk selanjutnya kita bisa merapikan ini biar tidak biar lebih enak untuk dioperasikan. Di langkah selanjutnya adalah sel kosong. Nah, selanjutnya kita bisa menulis ulang K1 sampai dengan K4. Maaf, R1 sampai dengan K4. Di situ R1-nya tertera 0 karena kita misalkan, kemudian R2-nya bernilai negatif 60, kemudian R3 bernilai 0, kemudian R4 bernilai negatif 90, kemudian K1 bernilai 90, K2 bernilai 90, K3 bernilai 60, dan yang terakhir adalah K4 dengan nilai 30. Nah, setelah kita mendapatkan ini, maka kita bisa mencari sel kosong. Selanjutnya yang kita akan cari adalah sel kosong dengan rumus RI plus KJ min CIJ. Nah, sebelumnya kita mencari mana-mana saja yang merupakan sel kosong, yaitu di sel 1,1, kemudian sel 1,3, kemudian sel 2,2, kemudian sel 2,4, kemudian sel 3,1, sel 3,3, kemudian sel 3,4, kemudian sel 4,3 dan 4,4. Lalu kita operasikan sesuai rumus sel kosong,
yaitu sebelumnya kita bisa jabarkan sesuai rumusnya menjadi R1 ditambah K1 dikurang C11, kemudian R1 ditambah K3 dikurang C13, kemudian di sel 2,2 R2 ditambah K2 dikurang C22, selanjutnya R2 ditambah K4 dikurangi C24, kemudian di sel 3,1 R3 ditambah K1 dikurang C31, selanjutnya di sel 3,3 R3 ditambah K3 dikurangi C33, selanjutnya di sel 3,4 R3 ditambah K4 dikurang C34, selanjutnya R4 ditambah K3 dikurang C43, dan yang terakhir adalah R4 ditambah K4 dikurang C44. Untuk mengoperasikan ini, kita bisa melihat dari nilai-nilai R1 sampai dengan K4 yang sudah kita cari melalui sel isi. Nah, R1 itu 0 ditambah K1 90 dikurang C11 yaitu 60, maka hasilnya adalah 30. Selanjutnya R1 itu 0 ditambah K3 60 dikurangi dengan sel C13 yaitu 120, maka hasilnya adalah negatif 60. Selanjutnya adalah R2. R2 di sini nilainya negatif 60 ditambah K2. K2 adalah 90 dikurang C22 yaitu 150, maka hasilnya adalah negatif 120. Selanjutnya adalah R2. R2 adalah negatif 60 ditambah dengan K4 yaitu 30 dikurangi dengan sel 24 yaitu 60, maka hasilnya adalah negatif 90. Lalu selanjutnya adalah R3. R3 itu nilainya 0, kita tambahkan dengan K1 yaitu 90 dikurangi dengan sel 31 yaitu 90, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya adalah R3 dengan nilai 0 ditambah dengan K3. K3 yaitu 60 dikurangi dengan sel 33. Sel 33 yaitu 30, maka hasil akhirnya adalah 30. Selanjutnya adalah R3 dengan nilai 0 ditambah dengan K4 yaitu 30 dikurangi dengan sel 34 yaitu 120, maka hasilnya adalah negatif 90. Kemudian selanjutnya adalah R4 dengan nilai negatif 90 ditambah dengan K3. K3 adalah 60 dikurangi dengan sel K3 yaitu 0, maka hasilnya adalah negatif 30. Dan yang terakhir adalah sel 4,4 dengan R4 adalah negatif 90 ditambah dengan K4. K4 adalah 30 dikurangi dengan sel 44 yaitu 0 dengan hasil negatif 60. Maka udah kita selesai. Oke, selanjutnya kita menghitung sel isi. Sel isi yang pertama ada di sel 12. Selanjutnya ada di sel 21. Selanjutnya ada di sel 22. Selanjutnya ada di sel 32. Selanjutnya ada di sel 33. Selanjutnya ada di sel 34. Dan yang terakhir ada di sel 41. Pertama kita misalkan
R1 sama dengan 0. Sel 12 sama dengan R1 plus K2 sama dengan 90. R1 kita bersama 0 plus K2 sama dengan 90. K2 diperoleh 90. Selanjutnya sel 21. Sel 21 sama dengan R2 plus K1 sama dengan 30. Wait. Oh, nggak urut. K2. Oke, selanjutnya kita ke sel 22. Sel 22 sama dengan R2 plus K2 sama dengan 150. R2 plus K2 90 sama dengan 150. R2 sama dengan 60. Selanjutnya kita ke sel 21. Sel 21 sama dengan R2 plus K1 sama dengan 30. R2 tadi kita peroleh 60 plus K1 sama dengan 30. K1 sama dengan min 30. Kita lanjut ke sel 3,2. Sel 32 yaitu R3 plus K2 sama dengan 90. R3 plus K2 90 sama dengan 90. R3 diperoleh 0. Selanjutnya kita ke sel 33. Sel 33 sama dengan R3 plus K3 sama dengan 30. R3 kita peroleh 0 plus K3 sama dengan 30. K3 kita peroleh 30. Selanjutnya kita ke sel 34. Sel 34 sama dengan R3 plus K4 sama dengan 0. R3 kita peroleh 0 plus K4 sama dengan 0. K4 kita peroleh 0. Selanjutnya terakhir kita ke sel 41. 41 sama dengan R4 plus K1 sama dengan 0. R4 plus K1 kita peroleh min 30 sama dengan 0. R4 kita peroleh 30. Jadi kita peroleh semuanya yaitu R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 60, R3 sama dengan 0, R4 sama dengan 30, K1 sama dengan min 30, K2 sama dengan 90, K3 sama dengan 30, dan K4 sama dengan 0. Cut. Oke, setelah tadi sel isi kita memperoleh R1, R2, R3, R4, K1, K2, K3, K4. Selanjutnya kita menghitung sel kosong. Sel kosong yang pertama berada pada sel 1, 1. Selanjutnya sel 1, 3. Selanjutnya sel 1,
14, kemudian sel 23, sel 24, sel 31, sel 42, sel 43, dan yang terakhir sel 44. Pertama kita menghitung sel kosong sel 11 sama dengan R1 plus K1 min C11 sama dengan R1 tadi kita peroleh 0 plus K1 kita peroleh min 30 min C11 yaitu bernilai 60. Sel 11 kita peroleh min 30 di min 60 sama dengan min 90. Selanjutnya kita ke sel 13. Sel 13 sama dengan R1 plus K3 min C13 sama dengan R1 kita peroleh 0 plus K3 kita peroleh 30 min C13 yaitu 120. Kita peroleh 90. Selanjutnya mohon maaf, ini min 90. Selanjutnya kita ke sel 14. Sel 14 sama dengan R1 plus K4 min C14. R1 kita peroleh 0 plus K4 tadi kita peroleh 0 min C14 yaitu 30. Jadi kita peroleh min 30. Selanjutnya kita ke sel 23. Sel 23 sama dengan R2 plus K3 min C23 sama dengan R2 kita peroleh 60 plus K3 kita peroleh 30 min C23. Min C23 yaitu 180. Jadi kita peroleh min 90. Selanjutnya kita ke sel 24. Sel 24 sama dengan R2 plus K4 min C24 sama dengan R2 60 plus K4 0 min C24 yaitu 60. Jadi kita peroleh 0. Selanjutnya kita ke sel 31 sama dengan R3 plus K1 min C31 sama dengan R3 kita peroleh 0 plus K1 kita peroleh min 30 di min C31 yaitu 90 sama dengan min 120. Selanjutnya kita ke sel 42 sama dengan R4 plus K2 min C42 sama dengan R4 kita peroleh 30 plus K2 kita peroleh 90 di min C42 yaitu 0 sama dengan 120. Selanjutnya sel 43 sama dengan R4 plus K3 min C43 sama dengan kita peroleh R4 30 plus K3 30 min C43 yaitu 0 sama dengan 60. Dan yang terakhir kita ke sel 44 sama dengan R4 plus K4 min C44 sama dengan kita peroleh R4 yaitu 30 plus K4 yaitu 0 min C44 yaitu 0. Kita peroleh 30. Oke, selanjutnya kita lihat bilangan positif terbesar berada di sel berapa. Ternyata bilangan positif terbesar berada di sel 4,2 yaitu dengan bilangan 120. Jadi selanjutnya kita akan menghitung log dari 4,2. Oke, selanjutnya kita menghitung Z-nya dari tabel barunya tadi. Z sama dengan
150 kali 90 ditambah 225 kali 30 ditambah 75 kali 150 ditambah 225 kali 90 ditambah 150 kali 30 dan yang terakhir ditambah 75 kali 0 dan ditambah 150 kali 0. Kita peroleh Z sama dengan, jadi kita peroleh Z-nya yaitu 56 250. Oke, sekarang kita akan melakukan perbaikan lagi di antara sel 11 dan sel 33 karena kedua sel ini memiliki nilai positif terbesar yaitu 30. Jadi kita memilih salah satunya. Dan sekarang kita akan menghitung sel 11. Jadi cara memperbaikinya seperti sebelumnya, yaitu dari sel 11 ke sel 12, kemudian dari sel 12 ke sel 42, kemudian dari sel 42 ke sel 41, dan kembali lagi ke sel 11. Satu dua x 42 x 41. Kemudian x 11 adalah sel kosong, sudah kita tuliskan 0. Kemudian sel 12 yaitu 75. Kemudian sel 42 yaitu 75. Kemudian sel 41 yaitu 75. Nah, dengan pola yang sama juga kita akan menggunakan pola plus minus plus minus. Kemudian kita operasikan dengan 75. Kenapa 75? Karena 75 berada di sel 4,1 di mana sel 4,1 adalah penghubung antara sel 4,1 dengan sel 11. Sehingga kita memperoleh di sini adalah 0 ditambah 75 yaitu 75. Kemudian 75 dikurangi 75 yaitu 0. 75 ditambah 75 yaitu 150. 75 dikurangi 75 yaitu 0. Nah, setelah kita melakukan perbaikan, maka kita akan mendapatkan tabel baru di sini, yaitu isinya adalah di sel 11 75, kemudian di sel 12 yaitu 0, kemudian di sel 1 di sel 42 yaitu 150, dan sel 41 yaitu 0. Setelah kita memasukkan perbaikannya, kita masukkan lagi sel isi yang ada di tabel sebelumnya ke sel baru. Yaitu di sini adalah 75. Kemudian di selanjutnya di 21 yaitu 150. Kemudian di sel 23 yaitu 150. Kemudian di sel Solo yaitu 450. Setelah kita memasukkan isi dari sel-selnya, selanjutnya kita akan menghitung Z-nya, di mana Z-nya adalah 75 dikali 60 ditambah 0 kali 90 ditambah 75 kali 30
ditambah 150 dikali 30 ditambah 150 kali 0 ditambah 450 kali 90 ditambah 0 kali 0 ditambah 150 kali 0. Jadi hasilnya adalah 75 kali 60 yaitu 4.500. Kemudian 0 kali 90 yaitu 0. Kemudian 75 kali 30 adalah 2.250 ditambah 150 kali 30 yaitu 4.500. 150 dikali 0 adalah 0. Kemudian 450 kali 90 adalah 40.500. Tambah 0 kali 0 yaitu 0. 150 kali 0 yaitu 0. Jadi kita memperoleh hasil keseluruhan yaitu 54.000. Nah, sekarang kita memperoleh hasil akhir yaitu 54.000. Kemudian kita akan membuat lagi satu tabel yaitu untuk membandingkan prioritas pertama dan prioritas kedua, di mana kita menggunakan sel. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke prioritas kedua. Nah, sebelumnya di sini ada 120. Kita memilih nilai yang terbesar, yaitu antara di sini dan di sini. Tapi kita akan memilih di sini, yaitu di toko Elsa dan tujuan ke Solo. Jadi kita ubah di sini menjadi 0. Selanjutnya kita operasikan dengan menggunakan inspeksi. Yaitu di sini 75. Kemudian kita coret. Lalu di sini 150. Kemudian kita coret. Dan ini masih 175. Dicoret. Kemudian kita fokus ke sini dan nilai terkecilnya ada di sini yaitu 300. Tapi di sini ada 75 sehingga kita masukkan ke 75-nya. Ini habis. Coret. Dan di sini 300 dikurangi 75 yaitu 225. Kemudian kita fokus ke sini, kita cari nilai yang terkecil yaitu ada di sini yaitu 150. Kita dapatkan 150. Kemudian ini habis. Dan ini sisa 225. Nah, kemudian kita fokus lagi di sini, yaitu nilai terkecilnya ada di sini, yaitu 150. Dicoret habis. Kemudian ini 600 dikurangi 150 yaitu 450. Kemudian ini habis. Kemudian kita kembali lagi melihat nilai yang terkecil yaitu ada di sini yaitu 225. Kemudian ini habis. Jadi kita kurangi ini menjadi 225. Dan terakhir ada satu di sini yaitu sisa 225 dan ini 225 kita isi di sini 225. Jadi kita mendapatkan sel baru ini. Kemudian kita akan menghitung Z-nya.
Sekarang kita memperoleh Z-nya yaitu 150 pada 90 ditambah 75 dikali 30 ditambah 225 dikali 150 ditambah 225 dikali 90 ditambah 150 dikali 30 kemudian ditambah 75 dikali 0 dan ditambah 150 dikali 0 sehingga kita memperoleh hasil 74.250. Jadi, dari permasalahan tadi dapat disimpulkan bahwa biaya paling optimum yaitu Toko Elsa dengan biaya 40 menuju Kota Semarang. Demikian video project dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat bahwa hasil perhitungan POM-QM dengan hasil perhitungan manual sama, baik di hasil akhir maupun pada saat iterasi.